Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3. Saya Nesya Wulanstianingsih bersama Bu Nur Komaryati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati, akan melakukan coaching. Di sini saya sebagai coach dan Bu Nur sebagai coachee. Selamat siang, Mbak Nur. Selamat siang, Bu Nesya. Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Nesya. Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Mbak Nur, kira-kira apa nih yang ingin kita bicarakan hari ini? Hari ini itu saya sebenarnya lagi sedih, Bu, karena ada masalah yang saya hadapi, yaitu anak-anak yang saya ajar di dalam kelas itu kurang bersemangat, kurang aktif, seperti itu Bu Nesya. Oh, oke, Mbak Nur mengalami kesulitan karena anak-anak tidak aktif ya. Oke, Mbak Nur. Iya, Bu Nesya, seperti itu. Ya, untuk percakapan kita hari ini, kira-kira Mbak Nur ingin mendapatkan apa? Maksud saya, tujuan pertemuan hari ini itu untuk apa, Mbak Saya untuk pertemuan kali ini tuh saya ingin mendapat solusi dari Bu Nesya, gimana nih caranya supaya anak-anak ini menjadi aktif dan saya dalam pembelajaran itu dapat mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi kepada anak-anak. Iya. Kalau kita membicarakan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira menurut Mbak Nur, keaktifan anak yang seperti apa yang Mbak Nur bayangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Saya itu berharap anak-anak itu dalam kelas itu waktu pembelajaran itu bisa aktif. Jika ada pertanyaan itu bisa mereka itu antusias untuk menjawab. Kemudian kelompok itu juga mereka itu berantusias dalam mengerjakan kelompok, dan jika saya kasihkan LKPD kepada anak-anak itu mereka itu bisa menjawab. Oh, begitu. Jika kita melihat anak-anak Mbak Nur sedang berada di level 10 gitu ya Mbak Nur. Sekarang anak-anak Mbak Nur, nilai yang Mbak Nur lihat pada level tingkat keaktifannya itu berapa? Kalau saya lihat ya, sekarang itu anak-anak itu berada pada level mungkin 6 seperti itu. Oke. Nah, sekarang anak-anak kan menurut Mbak Nur ada di angka 6. Mbak Nur itu ingin lihat mereka di angka berapa dengan kebutuhan tadi yang Mbak Nur inginkan bisa terpenuhi keaktifannya kira-kira. Yang saya harapkan itu anak-anak itu bisa berada pada angka 9 sampai ke 10 gitu loh. Oke, 9 sampai 10 ya Mbak Nur. Kira-kira apa yang bisa Mbak Nur lakukan agar anak-anak itu bisa mencapai level tersebut 9 dan 10 tadi? Yang bisa saya lakukan itu ya mungkin karena ini ya Bu, karena anak-anak itu kurang bahan bacaan dalam pembelajaran, karena kenyataannya anak-anak itu hanya mempunyai buku pegangan anak saja, atau bisa dibilang LKS ya, lembar kerja siswa saja. Untuk buku
paketnya, buku bacaannya itu belum punya. Sekolahan juga belum mempunyai untuk buku yang terbaru seperti itu. Jadi harapan saya kira-kira yang akan saya lakukan itu ingin mereka itu mempunyai buku bacaan buku bacaan untuk pembelajaran, buku bacaan siswa, bukan buku hanya buku lembar kerja siswa saja yang materinya hanya sedikit seperti itu. Oke. Jadi Bu Nur menginginkan anak-anak mendapatkan bahan bacaan yang banyak gitu ya intinya lah. Nah, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang Mbak Nur alami dalam memenuhi kebutuhan tadi buku bacaan anak-anak? Mbak Nur mendapatkan hambatan apa, gangguan apa? Hambatan yang menghalangi saya itu sebenarnya sudah saya usahakan untuk mencari bahan bacaan di perpustakaan, tetapi kenyataannya di perpustakaan tingkat SD ya itu tidak se-up to date yang sekarang karena keterbatasan dana ya Bu ya, belum punya buku yang terbaru, belum punya buku bacaan seperti itu. Tapi ya saya sudah berusaha juga untuk memberi materi buku bacaan yang berupa soft copy itu saya bagikan ke anak-anak pakai lewat WA group agar mereka bisa belajar lewat soft copy itu. Tapi kenyataannya tidak bisa semaksimal yang saya harapkan. Karena apa? Karena ternyata HP itu ada di WA group itu banyak yang dipegang sama orang tuanya, sedangkan orang tuanya itu ada sebagian kerja dan nggak bisa menyampaikan ke anak-anaknya atau HP-nya dipinjamkan ke anaknya seperti itu. Iya, betul sekali ya Bu. Anak-anak itu tidak semua anak pegang HP itu tadi ya. Jadi walaupun Bu Nur sudah mengirim beberapa materi atau buku online, tapi mereka juga kesulitan dalam mengakses. Nah, apa rencana Mbak Nur mencapai kebutuhan anak yang tadi dengan permasalahan yang Mbak Nur hadapi tadi? Rencana Mbak Nur apa kira-kira? Untuk rencana untuk rencananya untuk mencapai kebutuhan anak itu saya ingin mengajukan kepada kepala sekolah untuk membeli buku bacaan seperti itu. Oke, mengajukan ke kepala sekolah. Bagaimana strategi yang bisa Mbak Nur lakukan agar kepala sekolah itu strateginya Mbak Nur agar kepala sekolah membelikan buku kalau menurut Mbak Nur? Iya, bisa tercapai itu strategi saya seperti ini Bu. Sebelum saya berbicara langsung kepada kepala sekolah, mungkin saya akan berkolaborasi dulu dengan teman sejawat saya atau dengan teman-teman yang lain. Nah, nanti saya akan berdiskusi dulu, berkolaborasi dengan teman saya. Mungkin saya juga akan berbicara dengan teman saya yang sebagai bendahara BOS, mungkin karena di sini yang lebih tahu tentang keuangan, mungkin untuk pengeluaran bisa untuk membeli buku bacaan seperti itu kan beritahunya ke bendahara BOS. Mungkin dulu sebelum saya berbicara kepala sekolah. Nah, nanti setelah mendapat solusi dari teman, nanti baru saya akan berbicara kepada kepala sekolah tentang kebutuhan buku bacaan atau buku pegangan siswa seperti itu. Bagus sekali idenya Mbak Nur. Itu tadi ya, berkolaborasi dengan teman sejawat dulu, baru nanti disampaikan kepala sekolah. Nah, tapi bagaimana dengan jangka waktunya Mbak Nur? Jangka waktunya kira-kira buku itu akan ada itu kapan? Adanya. Ya, untuk jangka waktunya atau
mungkin pengadaannya mungkin di awal ajaran tahun baru. Tapi kan biasanya kan kita mengajukan pembelian buku atau apa itu namanya, maaf Bu saya kurang tahu untuk pembelian untuk masalah bos dan pembelian yang lain itu saya kurang tahu, tapi mungkin bisa dimasukkan pada tahun ajaran baru, nanti bisa direalisasikan dan tahun ajaran baru itu sudah ada buku baru untuk pembelajaran. Oke, jadi kemungkinan akan ada buku pengadaan tersebut tahun ajaran baru ya. Bagaimana Mbak Nur mengantisipasi jika adanya gangguan pemenuhan buku dari sekolah itu tidak segera datang, misal bukunya tidak segera datang atau seandainya ya Bu, seandainya itu mungkin ya seandainya itu ada gangguan untuk mengantisipasi dalam pemenuhan buku ini, mungkin bisa wali murid, nanti kita bicarakan dengan wali murid ya untuk pengadaan buku ini. Tapi nanti jadi itu kalau dari wali murid ya nanti tidak jadi kalau dari wali murid ya berarti tidak jadi hak milik sekolah, tapi jadi hak milik siswa itu sendiri seandainya disetujui dengan wali murid. Atau mungkin bisa membeli buku dari buku-buku loak gitu ya, untuk bisa dibeli dari uang kas seandainya orang tua murid tidak menyetujui untuk membeli buku baru. Nanti kita bisa antisipasi beli buku di loak dengan uang kas kan bisa. Oke Mbak Nur, benar sekali ya. Ya mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini juga ya Mbak Nur ya. Misal dalam minggu ini kira-kira apa yang bisa dilakukan? Mungkin Mbak Nur? Mungkin kalau dalam waktu dekat ini, misal dalam minggu-minggu ini ya bisa kita bicarakan langsung. Tapi mungkin kalau untuk pengadaan kita minta kesepakatan kepada kepala sekolah dulu. Kalau emang boleh bisa direalisasikan dalam waktu minggu ini ya alhamdulillah seperti itu. Oke Mbak Nur, apa komitmen Mbak Nur terhadap rencana aksi ini? Tadi kan termasuk salah satu rencana aksi. Komitmen saya, komitmen saya terhadap rencana ini itu karena ya emang benar-benar anak itu membutuhkan buku bacaan itu sendiri agar mereka itu bisa pembelajaran dalam kelas itu benar-benar terpenuhi seperti itu. Siapa dan apa yang dapat membantu Mbak Nur untuk menjaga komitmen Mbak Nur tersebut? Kira-kira siapa dan apa Mbak Nur? Yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen itu ya saya sendiri, kemudian ya dengan kepala sekolah, kemudian yang dapat membantu saya juga mungkin teman tadi yang sebagai bendahara pos dan kepala sekolah. Oke. Baiklah, kita sudah sampai di sesi terakhir nih Mbak Nur. Kira-kira apa yang sudah didapatkan Mbak Nur di sesi ini? Yang sudah pada sesi ini yang saya dapatkan yaitu sudah mendapatkan solusi tentang permasalahan saya yang mengalami masalah dalam pembelajaran dalam kelas, yaitu anak-anak tidak aktif, dan ternyata itu karena kurangnya bahan bacaan atau buku bacaan siswa, pegangan siswa itu sendiri. Terima kasih sudah mendapatkan solusi setelah pembicaraan ini sama Bu Nesya. Sama-sama Mbak Nur, alhamdulillah tadi kita sudah berbincang banyak ya. Kalau begitu
Tadi bisa saya simpulkan kalau Mbak Nur tadi punya masalah dengan keaktifan anak yang kurang karena kurangnya bacaan untuk memenuhi gaya belajar anak ya tadi, tapi solusinya sudah didapat dengan melakukan kerjasama dengan Taman Sejawat untuk membicarakan kepada kepala sekolah pengadaan buku dalam BOS, bisa juga dengan kedua wali murid maksud saya. Kemudian Mbak Nur juga punya ide untuk membeli buku di TOA dengan uang kas. Wah, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini ya Mbak Nur. Alhamdulillah. Kalau gitu kita bisa ketemu minggu depan ya. Oke. Iya Bu Nesa, saya akan memberi kabar yang baik untuk minggu depan. Saya juga pengen segera tahu hasilnya bagaimana tentang aksi yang akan dilakukan Bu Nur. Sampai jumpa Bu Nur. Iya, sama-sama Bu Nesa, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam, sampai berjumpa minggu depan.